malam itu jam 11 sampai jam 5 berangkat ke pasar. Dapatnya bersihnya 35.000. Malang bukanlah waktu yang istimewa bagi Yusium dan Mbah Karyoto. Pasangan suami istri warga kampung Tidarwarung, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan. Tidur malam seolah tak lagi menjadi kamus baku karena keduanya justru harus membanting tulang mengais lembaran uang. Ya, hanya dari ketela inilah mereka menggantungkan nafkahnya. Ketela ini nantinya akan diolah menjadi panganan tradisional yang keberadaannya mulai langka, yakni gatot dan tiwul. Setelah dibersihkan karena sudah direndam dalam air selama 2 hari, ketela tersebut kemudian dipotong-potong untuk segera direbus. Inilah yang nantinya akan diolah menjadi panganan gatot. Sementara itu Mbah Karyoto sang suami juga tak tinggal diam. Setiap hari kakek berusia 66 tahun ini membantu pekerjaan sang istri dengan merebus gula jawa dan gula pasir sebagai pemanis panganan gatot. Karena sudah terbiasa, sepasang suami istri ini seakan tahu masing-masing tugasnya. Selagi menunggu rebusan gula jawa mencair, Mbah Karyoto pun akhirnya memberi saya tugas untuk memarut kelapa. Dan parutan kelapa ini nantinya akan dikukus. Ini adalah pengalaman yang sungguh luar biasa. Bagaimana tidak, jika malam hari seperti ini saya sudah tidur lelap, namun di sini saya harus membantu Yusium dan Mbah Karyoto bekerja. Ya, benar-benar akan menjadi malam yang panjang karena masih ada lagi yang harus kami buat, yakni tiwul. Saat berjualan nanti, Yusium dan Mbah Karyoto akan berpisah rute. Yusium berjualan di pasar, sedangkan Mbah Karyoto berjualan keliling. Karenanya saat mencampur tepung gaplek dengan gula jawa, mereka sudah membaginya ke dalam 2 baskom. Kerja keras yang mereka jalani ini bukan hanya untuk biaya makan, tapi juga untuk membayar kontrakan rumah sebesar Rp700.000 per tahunnya. Oleh mereka, tepung bahan dasar tiwul ini memang sengaja disimpan dalam jumlah banyak. Karena jika kehabisan, Mbah terpaksa harus pulang ke kampung halamannya di Wonogiri. Ini juga sekaligus untuk menengok 5 anak serta 8 cucunya. Terasa waktu menunjukkan pukul 12:30 pagi. Namun pekerjaan ini belum usai sepenuhnya. Udah capek, ngantuk. Tapi mau gimana lagi, bungkusannya masih banyak ya Mbak? Iya. Mana ini bentar lagi harus dibawa ke pasar, muter-muter. Setelah membungkus seperti ini, Yusim biasanya tak lagi istirahat tidur, melainkan langsung berangkat ke pasar. Benar-benar perjuangan hidup yang tak mudah dijalani oleh orang lain, bahkan oleh saya sekalipun. Saat pintu rumah dibuka, udara dingin pun langsung menusuk kulit tubuh saya. Tapi Yusim seolah kebal dengan semua ini. Kata ibu, setiap pagi dirinya pergi sendiri jalan kaki ke pasar yang jauhnya 1 kilometer. Bukan perkara mudah karena ia juga menggendong tiwul dan gatot. Sesampainya di pasar, Yusim segera menggelar lapak dagangannya. 3 dekade sebagai penjual gatot dan tiwul. Pastinya ibu sudah memiliki pelanggan tetap. Namun kini Yusim harus sedikit berlapang dada karena gatot dan tiwul yang seharusnya ia jual seharga Rp1.000 terpaksa dilepas dengan harga Rp800 bahkan Rp500 per bungkusnya. Karena para pelanggan lama menolak harga baru Yusim. Sementara itu di ujung pintu rumah, tepat pukul 5 pagi, Mbah Karyoto sudah bersiap dengan caping dan pikulannya seberat 20 kg. Mbah pun langsung menjual dagangannya dengan berkeliling dari satu kampung ke kampung yang lain. Malam itu jam 11 sampai jam 5 berangkat ke pasar, keliling kemana-mana, putar-putar.
sampai jam 4 sore. Habis semua Pak? Habis. Di pikiran Mbah adalah bagaimana terus berjuang untuk menghabiskan dagangannya. Karena jika tidak, Gatot dan Tiwul yang hanya bertahan 1 hari ini akan terbuang sia-sia. Dapatnya enggak, misalnya buat 5 kilo itu dapatnya 250. 5 kilo tepung kotor nih, bersihnya kali-kali 35.000. Ya, meski pendapatannya tidak sebanding dengan jerih payah dan keringat yang harus dikeluarkan dari malam hingga siang hari, namun mereka tetap bersyukur dengan apa yang didapatnya. Tapi satu yang tidak dapat disembunyikan dari balik senyum dan tertawa mereka, yakni keinginan menikmati hari tua dengan berkumpul bersama anak dan cucu. Semoga Tuhan selalu memberikan kehidupan yang terbaik untuk orang tua baru saya ini. Christina Betty, Muhar Syafaat, Magelang, Jawa Tengah.